Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 4, yaitu Indonesia dan Masyarakat Dunia di bagian topik C, Warisan Budaya Indonesia yang Mendunia. Nah, pembahasan kita kali ini ada di halaman 92 sampai dengan 98 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami budaya-budaya Indonesia yang dikenal dunia. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di topik C kali ini. Mari kita mulai. Untuk pertama yaitu menjawab beberapa pertanyaan esensial di topik C kali ini. Yang pertama, mengapa budaya perlu diwariskan? Nah, jawabannya, budaya perlu diwariskan karena merupakan bagian penting dari identitas suatu bangsa. Warisan budaya mencerminkan sejarah, nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Dengan mewariskan budaya, kita dapat memperkokoh jati diri sebagai bangsa dan menjaga keberagaman budaya yang menjadi kekayaan kita bersama. Nomor 2, apa warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia? Yaitu yang pertama dari warisan budaya benda, yaitu Candi Borobudur, sebagai salah satu situs arkeologi terbesar di dunia dan monumen Buddha terbesar. Borobudur diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Yang kedua, warisan budaya tak benda, yaitu ada batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Nomor 3, bagaimana upaya kita untuk ikut melestarikan budaya Indonesia? Yang pertama, dengan cara mengenali budaya. Aktif mempelajari budaya Indonesia melalui kegiatan atau komunitas kebudayaan. Cara yang kedua, memperkenalkan budaya. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang-orang di sekitar kita agar semakin banyak yang tertarik untuk melestarikannya. Upaya yang ketiga yaitu memperkenalkan budaya ke luar negeri melalui media sosial. Dan upaya kita yang keempat yaitu bangga pada budaya kita. Yuk kita baca percakapan teman-teman kita. Tahu tidak? Makanan Indonesia sudah mendunia loh. Dibanding masakan negara lain, aku lebih suka masakan Indonesia. Aku juga, masakan Indonesia itu banyak bumbunya dan banyak pilihannya. Aku tahu, rendang kan? Anak-anak semua, menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.340 suku bangsa membuat Indonesia kaya akan budaya. Keragaman budaya Indonesia sudah sejak lama terkenal dan dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya, kelezatan makanannya, dan seni budaya yang mempesona. Budaya inilah yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia dan menarik para wisatawan untuk datang ke Indonesia. UNESCO, salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mencatat ada puluhan kebudayaan Indonesia yang dikategorikan sebagai warisan budaya dunia, benda dan tak benda. Beberapa di antaranya yaitu tarian dan pakaian tradisional, tempat-tempat bersejarah, hingga makanan. Nah, anak-anak, di bagian mari mencari tahu yaitu budaya Indonesia yang diakui UNESCO, kalian akan melakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Tapi di sini kakak akan memberikan sedikit penjelasan agar kalian lebih memahami lagi. Yuk kita mulai ya. Mengenal warisan budaya. Indonesia kaya akan budaya. Keberadaannya merupakan identitas bangsa yang menjadikan kita berbeda.
Bahkan banyak di antaranya sudah mendunia dan membuat nama Indonesia semakin bersinar. Indonesia berperan aktif dalam perkembangan globalisasi yang terjadi di dunia saat ini. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia harus bisa melestarikan budayanya agar tetap memiliki kekhasan identitas sebagai sebuah bangsa. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian warisan budaya Indonesia. Wah, apa saja yaitu ya yang bisa dilakukan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia? Yang pertama, mengenali budaya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan aktif mempelajari suatu budaya tertentu dengan terlibat dalam aktivitas atau komunitas budaya. Cara yang kedua, dengan memperkenalkan budaya. Budaya perlu diperkenalkan supaya semakin banyak orang tahu dan tertarik untuk ikut melestarikannya. Misalnya, mengajarkannya pada orang-orang di sekitar kita. Upaya yang ketiga yaitu memperkenalkan budaya ke luar negeri. Kita tidak perlu pergi ke luar negeri supaya budaya kita bisa dikenal di sana. Cukup menggunakan sosial media yang bisa diakses masyarakat di seluruh dunia. Upaya yang keempat itu bangga pada budaya kita. Kebanggaan dan kecintaan akan mendorong kita untuk menjaga budaya. Jadikan budaya sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia. Upaya yang kelima yaitu memilah kebudayaan asing. Nah, dengan gencarnya globalisasi yang memasuknya banyak budaya baru, secara tak langsung ikut mengikis keberadaan budaya kita. Oleh karena itu, kita perlu memilah setiap kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Yuk, kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk itu, yuk kakak akan bantu ya menjawabnya. Kita mulai dari yang soal nomor 1. Apa saja budaya Indonesia yang mendunia? Nah, ini bervariasi anak-anak, misalnya budaya benda maupun budaya tak benda. Yang kedua, apa yang kalian pikirkan tentang budaya Indonesia yang mendunia? Dan ini bervariasi ya, disesuaikan dengan kalian nanti. Yang ketiga, apa keuntungan yang didapatkan dari warisan budaya ini? Keuntungannya, budaya kita bisa dikenal luas oleh masyarakat dunia, sehingga mengangkat nama Indonesia, meningkatkan kesadaran generasi penerus tentang melestarikan budaya kita, meningkatkan pendapatan di bidang ekonomi dengan datangnya wisatawan ke daerah kita. Lanjut yang nomor 4, bagaimana cara kalian menunjukkan bahwa kalian bangga terhadap budaya Indonesia? Nah, misalnya saja kalian bangga pakai batik misalnya, atau di hari Jumat atau di hari Kamis kami memakai baju batik. Nah, itu menunjukkan salah satu kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Nomor 5, bagaimana cara kalian menjaga budaya Indonesia? Nah, ini bervariasi juga. Nomor 6, bagaimana cara supaya masyarakat Indonesia mencintai dan bangga dengan budaya Indonesia? Nah, ini misalnya menyaksikan ragam penampilan seni serta belajar dan mendalami budaya kita. Misalnya kalau kalian daerah Bali, kalian bisa menyaksikan berbagai tarian adat maupun penampilan-penampilan seni. Yuk kita belajar lebih lanjut yaitu jenis budaya di Indonesia. Selain budaya yang telah kalian pelajari, masih banyak budaya lain yang tak kalah menariknya. UNESCO membagi budaya-budaya tersebut terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu budaya benda dan tak benda. Lalu apa beda keduanya? Nah, budaya benda adalah peninggalan yang bisa kita lihat dengan mata dan disentuh dengan tangan, seperti candi dan patung-patung penyertanya. Sedangkan budaya tak benda berupa praktek, ekspresi, keterampilan, atau pengetahuan yang diwariskan nenek moyang kita. Misalnya seperti tarian, pertunjukan wayang, hingga keris dan batik. Nah, ini ada beberapa contoh budaya benda anak-anak. Yang pertama, ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, kemudian Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lawrence. Nah, ini contoh warisan budaya benda. Kemudian kita lanjut ya. Kenapa keris dan batik termasuk budaya tak benda ya anak-anak? Padahal keduanya bisa dilihat dan disentuh. Ternyata yang dianggap sebagai warisan budaya adalah seni atau pengetahuan dalam membuat keris dan batik yang diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang kita. Begitu juga dengan angklung, kapal pinisi, juga noken.
Warisan budaya tak benda ini bisa hilang jika ilmu pengetahuan, seni, atau keterampilan tersebut tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Nah, berikut ini beberapa contoh budaya tak benda, misalnya keris, pertunjukan wayang, batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, maupun pencak silat. Nah, ini beberapa contoh budaya yang tak benda. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi. Wah, ternyata anak-anak, kemudahan pertukaran budaya berkat adanya globalisasi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya bisa mempengaruhi bahkan mengancam keberadaan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyesuaian dan masyarakat yang mereka lakukan terhadap kebiasaan dari negara lain yang diperoleh dari televisi maupun media lainnya. Misalnya, selera bermusik, gaya berbusana, hingga jenis makanan. Apakah kalian menemukan fenomena ini di sekolah atau di sekitar kalian? Lalu bagaimana pendapat kalian anak-anak? Apa yang bisa dilakukan generasi muda supaya hal tersebut tidak berdampak negatif? Di sini ada kata noken, yaitu tas tradisional dari Papua. Nah, sekarang, apa yang sudah anak-anak pelajari atau kita sudah pelajari di topik C kali ini? Yang pertama, UNESCO adalah salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Yang kedua, warisan budaya bisa dikategorikan sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang ketiga, budaya nasional mengandung banyak nilai kebaikan dan ajaran-ajaran lokal yang merupakan identitas bangsa. Jika budaya sudah tak dikenal lagi, maka bangsa pun akan hilang. Yang keempat, ada banyak warisan budaya Indonesia yang diakui dunia seperti ragam kesenian, tarian, tempat-tempat bersejarah, hingga makanan. Selanjutnya yang sudah kita pelajari yaitu kita dapat membantu menjaga kelestarian budaya Indonesia, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mencintai dan membanggakan budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, serta mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita. Nah, anak-anak, inilah yang sudah kita pelajari di topik C kali ini. Nah, anak-anak, di bagian proyek belajar ini nanti kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Nah, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan tentunya kalian lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time, bye-bye Nana hebat.